Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau luar biasa, dahsyat, syat. Ya adik-adik, pada hari ini kita akan mulai ibadah online kita. Dan tentunya sebelum ibadah kita harus menyiapkan diri terlebih dahulu. Tapi sebelum itu Kalia mau kenalin nih, ada kakak-kakak yang baru dampingin kita semua untuk ibadah online pada hari ini. Siapa yang baru kira-kira nih? Yang paling pojok tuh Mbak. Paling pojok ya? Iya. Hai Kak, Hai, namanya Kak. Kak siapa? Namanya Kak Jeremia. Kak Jeremia. Kalau di sebelah kiri Kalia? Kak Elvi. Kak Elvi. Di sebelah kirinya lagi? Kak Angga. Kak Angga. Kalau yang ini udah pasti tahu ya, namanya Kak Ria. Oke, adik-adik di rumah harus berpakaian yang rapi. Terus juga sudah Bersih. mandi, bersih, sudah siap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Dan tentunya harus disiapkan Alkitab untuk memulai ibadah pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, Kak Jeremy akan memimpin doa terlebih dahulu. Mari Kak Jeremy. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah berkati kami dari sepanjang tidur kami semalam, sehingga kami boleh bangun dengan berkat-Mu yang baru, dengan sehat kembali ya Tuhan, sehingga kami pada pagi hari ini boleh siap untuk melakukan ibadah-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri dan kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Mari kita terima berkat Tuhan. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Ayat hafalan minggu lalu diambil dari Ibrani 11 ayat 30 yang akan kakak bacakan. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan lagi. Ada yang tahu nggak lagunya apa nih habis ini Kak? Kira-kira? Pak coba tebak lagunya. Kita akan memuji nama Tuhan. Nih aku kasih clue deh. Kakak-kakak di sini, Kak Elvin, Kak Angga, sama Kak Jeremia punya kekasih nggak di jiwanya? Kalau Kak Elvin
nggak ada kekasih. Nggak punya kekasih. Iya. Kak Jeremia? Sama juga Kak. Kalau Kak Angga punya kekasih? Punya dong. Siapa sih Kak kekasihnya? Tuhan Yesus. Sama adik-adik dengan lagu yang akan kita bawakan, yaitu Yesus Kekasih Jiwaku. Dan adik-adik harus bangkit berdiri ya, supaya semangat, oke? Mari kita menyanyikan lagunya. Yesus Kekasih Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan dendam ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ya, adik-adik, kita juga masih nih mau muji nama Tuhan lagi. Gimana kakak-kakak? Selama kita ibadah online, kira-kira kakak-kakak merasa sendiri nggak sih? Nggak pernah kumpul bareng-bareng sama teman-teman lagi, itu gimana perasaannya? Sedih, Kak. Sedih, rasanya tuh rindu, ingin bertemu. Tapi kakak tahu nggak kira-kira, walaupun kita ibadahnya masing-masing kayak gini di rumah, tapi kita masih punya sobat yang lain, Kak. Iya, Siapa, coba? Kak? Sobatnya itu Kak Elvin kira-kira tahu nggak? Judul lagunya apa, Kak? Ada satu sobatku. Ya, lagunya Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kasih dan berkat-Mu. Terima kasih juga Engkau telah memberkati kami. Dari kami pujian tadi hingga saat ini kami akan firman. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Terlebih hamba-Mu, kiranya Tuhan selalu mengurapi hamba-Mu dalam hamba-Mu menyampaikan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, firman di hari Minggu ini kita ambil dari Yosua 24 ayat 14 sampai 31. Kakak ulang ya. Diambil dari Yosua 24 ayat 14 sampai 31. Kalau sudah ketemu, dibaca bersama-sama. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya
nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan, Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kami Tuhan, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikubur di daerah milik pusakanya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi Israel. Amin. Nah, adik-adik masih ingat nggak firman minggu kemarin? Firman minggu kemarin bercerita tentang runtuhnya tembok Yeriko yang bangsa Israel lindungi sendiri, dan bangsa Israel pun mengelilinginya selama 7 hari. Dengan iman mereka yang tekun, tembok Yeriko pun runtuh. Dan sekarang kita lanjutkan dengan tema iman yang teguh. Adik-adik masih ingat nggak sama Bapak Musa? Bapak Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang berhasil mengajak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Tetapi setelah Bapak Musa ini berumur 120 tahun dan dia meninggal, maka Tuhan mengutus Bapak Yosua untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Tetapi adik-adik, tidak lama kemudian Bapak Yosua ini tua dan dia sudah berumur. Jadi Bapak Yosua tidak lagi memimpin bangsa Israel. Tapi Bapak Yosua selalu mengingatkan bangsa Israel bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang sangat disayang sama Tuhan.
karena bangsa Israel ini sangat istimewa. Dan yang kedua, Tuhan menjanjikan mereka sebuah tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang tanahnya subur dan baik. Dan yang ketiga, Tuhan juga memberikan kemampuan kepada bangsa Israel agar bangsa Israel bisa menyerang musuh atau melindungi tanah Kanaan dengan aman. Apa sih yang bisa kita contoh dari Bapak Yosua dan bangsa Israel ini? Kita harus tetap teguh, kita juga harus tetap yakin walaupun bangsa Israel di Mesir, mereka tetap bersama Tuhan, mereka tetap mengikuti apa perintah Musa. Jadi Tuhan selalu melindungi bangsa Israel hingga bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian. Nah, Bapak Musa juga selalu mengingatkan bangsa Israel bahwa bangsa Israel harus tetap rendah hati, memiliki hati yang kuat, harus selalu menyembah kepada Tuhan, dan bangsa Israel pun harus tetap melakukan apa yang telah difirmankan Tuhan. Seperti adik-adik di rumah, kita juga harus mempunyai iman yang teguh seperti Bapak Yosua dan bangsa Israel. Contohnya saja, setiap hari Minggu, walaupun kita tidak ke gereja, tapi adik-adik punya tugas. Setiap hari Minggu harus sudah bangun pagi, harus sudah rapi, dan pinjam handphone orang tuanya. Untuk apa? Tapi bukan untuk main game, untuk ibadah online. Jadi adik-adik harus cari ibadah online di KSBS Bandar Jaya, karena di situ kakak-kakak yang akan memberikan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Adik-adik nggak boleh malas, nggak boleh alasan. Jadi kalau ngambil HP bukan buat main game, tetapi untuk ibadah online. Nah, kiranya adik-adik semua selalu terberkati, dan kiranya adik-adik juga mempunyai iman yang teguh, selalu rendah hati, takut akan Tuhan, dan selalu menjalankan apa yang telah Tuhan firmankan kepada kita. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ada ayat hafalan. Adik-adik di rumah udah nyiapin pena sama buku kan? Nah, ayat hafalannya diambil dari Yosua 24 ayat 15b. Yosua 24 ayat 15b. Bunyinya, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, kiranya ayat hafalan ini bisa menguatkan adik-adik dan orang tua di rumah agar tetap beribadah kepada Tuhan, tidak menyembah Allah asing, dan selalu takut akan Tuhan. Kiranya adik-adik di rumah juga selalu mempunyai iman yang teguh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu menguatkan dan meneguhkan hati kami agar kami bisa menjalankan apa yang telah Tuhan firmankan kepada kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya penyakit COVID-19 ini cepat berakhir dari negara kami ya Bapak. Kiranya Tuhan bisa membangkitkan kami. Kiranya Tuhan juga selalu menyertai presiden kami, seluruh anggota yang telah menjaga negara ini ya Bapak. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Kiranya Tuhan juga memberkati guru-guru yang telah memberikan kami semangat dalam kami melakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga selalu menyertai dan memberkati anak-anak di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Gila, Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firmannya tentang apa sih Kak? Ada yang tahu nggak? Dengerin nggak tadi nih? Ayo, dengerin nggak? Firmannya tadi tentang kita harus mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Untuk merespon dari firman tadi, kita akan menyanyikan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji
Adik-adik, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Jangan lupa persembahannya dimasukkan di dalam amplop dan dititipkan kepada orang tua untuk dibawa di hari Minggu saat ibadah hari Minggu. Kita akan membawakan lagu Bawa persembahanmu. Mari kita berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, kiranya kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya berkatilah persembahan yang telah kami kumpulkan. Semoga persembahan-Mu bisa menjadikan kerajaan-Mu makin lebar di dunia ini. Tuhan berkati juga orang-orang yang mengelola persembahan ini. Kiranya orang-orang tersebut tidak jatuh di dalam dosa. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita terima berkat Tuhan sebelum kita selesai beribadah. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghibur Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bertemu di minggu depan. Shalom.